Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam setiap situasi hidup kita, kita percaya bahwa Allah yang tahu semuanya, bahkan dia peduli dan dia sangat mengerti. Dan Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Haleluya. Kita tahu beliau adalah pengurus BPD dari BPD DKI Jakarta, dari Sinode Gereja Betel Indonesia GBI. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Kiki berkenan hadir di doa pagi adaptasis untuk membagi berkat rohani buat kami. Saudara, kita siapkan hati kita supaya Tuhan boleh memberkati kita dan ada rema firman Tuhan, janji firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Haleluya. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami bisa ada di bawah kaki Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Untuk itu, berkati kami dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami semua yang ada di sini siap dan rindu diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Shalom, Bapak Ibu semua. Shalom. Salam sehat, Pak. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, Bapak Ibu semua. Kami bersyukur hari ini di Zoom ini saya bisa ketemu dengan Pak Yonatan Trisna ya. Ada Pak Yonatan Trisna. Beliau adalah dosen saya waktu saya kuliah di seminari. Shalom. Shalom Pak Yonatan. Shalom. Kemudian ada Pak Rudi Pitoy ya. Om Rudi Pitoy. Ya. Pendeta Rudi Pitoy yang ada saya lihat di tempat ini. Kemudian juga ada Pendeta Priscilla. Ada juga Ibu Pendeta Eri yang menjadi host tadi. Amin, amin. Ya, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin yang saya maaf tidak sebutkan nama satu persatu ya. Senang sekali kalau pagi hari ini saya bisa dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Nah, pagi ini saya akan membawakan tema yaitu tentang nasib. Ya, Bapak Ibu, kita berbicara tentang nasib ya. Mungkin kadang-kadang kita berkata bagaimana nasib saya di tahun 2023 ini ya. Nah, mari kita membaca dulu nas Alkitab dari Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7 berkata begini. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ayat 7 berkata, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesaya 45 ayat 5 sampai 7 menyatakan dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang benar-benar Tuhan. Ya. Sebab ayat ini berkata, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa mengenal, percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di itu saja dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang menciptakan gelap, menjadikan terang, tapi juga menjadikan nasib mujur dan juga menciptakan nasib malang. Berarti
secara tidak langsung bahwa dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan itulah yang memegang nasib hidup kita. Atau dalam kata lain, nasib hidup kita ini sepenuhnya sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang nasib, Bapak Ibu sekalian, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi nasib manusia. Minimal ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi nasib hidup manusia. Faktor yang pertama itu namanya ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia itu sendiri. Tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, ulah yang kita perbuat itu akan mempengaruhi nasib kita. Sekali dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ulah yang kita perbuat itu akan mempengaruhi nasib hidup kita. Apa buktinya, Bapak Ibu? Coba kita baca kembali satu ayat firman Tuhan dari Yeremia. Yeremia pasal 4 ayat 18. Yeremia 4:18 berkata dengan jelas seperti ini. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Ayat ini diawali dengan perkataan tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya itu kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Maaf, Kita Pak. lihat Bapak Ibu kasih Tuhan. Maaf, Bapak mau share screen, Pak? Maaf Bu, saya enggak. Nanti perlu saya ya? kasih aja ya Bu PowerPoint-nya ya. Oh iya, apa mau di-share atau gimana, Pak? Boleh Bu kalau bisa dibantu. Oh Kalau ya, baik. Kebetulan. Kalau Ibu bisa bantu tolong ya Bu ya. Ya, Ibu Kemana? Lydia yang akan share. Silakan Bu Lydia. Iya. Silakan lanjut, Pak. Baik. Nah, Yeremia 4:18 tadi menyatakan dengan jelas bahwa tingkah laku dan perbuatan orang Yehuda itu berdampak kepada nasibnya. Sehingga mereka mengalami nasib yang buruk. Bapak Ibu kalau kita baca Nats Yesaya 45 tadi, ini secara khusus diberikan ya untuk orang Yehuda. Nah, Bapak Ibu kalau bicara tentang Yehuda, ini kita diingatkan tentang peristiwa bangsa Israel ya. Di mana pada waktu atau setelah Salomo wafat, Bapak Ibu, setelah Salomo mangkat raja Israel, maka kerajaan Israel itu terpecah 2. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Israel itu terpecah 2. Nah, kerajaan utara itu bukatanya Samaria yang dikenal dengan kerajaan Israel. Tetapi konteks yang kita baca hari ini adalah kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan ini 2 suku ikut kerajaan selatan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Makanya disebut dengan kerajaan Yehuda. Karena ada 2 suku yang ikut ke kerajaan selatan, suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan kerajaan utara, Israel itu ada 10 suku ikut ke sana. Itu sedikit sejarah tentang Israel, Bapak Ibu. Dan konteks yang kita baca ini, yaitu konteks yang terkait dengan kerajaan Yehuda. Jadi mereka dibuang. Dibuang kemana, Bapak Ibu? Mereka dibuang ke Babel. Kenapa? Karena tingkah laku mereka dan perbuatan mereka yang menyebabkan semuanya ini, kata Alkitab. Mereka menyembah kepada berhala, mereka berontak kepada Tuhan, mereka melawan kepada Tuhan. Ini tingkah laku yang diperbuat oleh orang-orang Yehuda. Dan akibatnya nasib mereka jadi buruk. Bahkan dikatakan betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Bapak Ibu Tuhan, jadi tingkah laku kita, perbuatan kita ini akan bisa berdampak kepada nasib kita. Ini menurut perjanjian lama, Bapak. Di dalam konteks perjanjian baru,
kita mengenal ada satu hukum yang sangat terkenal. Namanya hukum tabur tuai. Kita bisa baca di dalam Galatia 6 ayat 7. Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 7 berkata begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Bapak Ibu. Jadi ada hukum tabur tuai. Dan tadi dalam Galatia 6 ayat 7 di awal dengan perkataan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi Bapak Ibu ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita berkata dengan jelas demikian. Nah, pertanyaannya buat kita, apa yang telah kita tabur dalam hidup kita selama ini? Kalau kita menabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Satu kali Bapak Ibu saya pernah mengunjungi satu keluarga. Ini peristiwa yang sudah lama terjadi. Saya menemukan keluarga tersebut, orang tua tersebut hidupnya sangat kasihan. Kenapa? Sepertinya anak-anaknya itu nggak peduli dengan kehidupan orang tuanya. Lalu saya coba sedikit bertanya. Ternyata Bapak Ibu, latar belakang kehidupan orang tua ini adalah orang tua yang nggak pernah memperhatikan anak. Bapak Ibu. Kita lihat apa yang dia tabur sama anaknya. Dia tuai dalam masa tuanya. Sehingga anak-anaknya kurang peduli sama orang tuanya. Jadi kembali apa yang Alkitab katakan digenapi Bapak Ibu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah sekali lagi Bapak Ibu Tuhan. Mari kita coba mengoreksi diri kita. Ya, selama kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita tabur? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita selama hidup di dunia ini banyak menabur kebaikan, banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Amin, Bapak Ibu. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Jadi makanya Bapak Ibu jangan pernah takut menabur, apalagi untuk kebaikan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita pernah takut untuk menabur akan hal ini. Karena kita percaya janji Galatia 6 ayat 7 itu pasti digenapi buat hidup kita. Orang yang percaya kepadanya. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai dari hidup kita. Saya mau sedikit sharing Bapak Ibu. Satu kali saya diundang pelayanan ke Sumatera Utara. Ya. Saya diundang untuk melayani pemberkatan nikah dari anak seorang gembala sidang GBI yang ada di daerah Siborong-Borong. Ya, nama kotanya Siborong-Borong. Jadi saya diminta untuk melayani pemberkatan nikah karena anaknya ini, putrinya ini dulu menjadi pengerja di tempat kami melayani di Tangerang waktu itu. Nah, saya diundanglah ke Sumatera Utara, tepatnya di kota Siborong-Borong. Lalu saya melayani ibadah pemberkatan nikah. Yang hadir semuanya adalah orang-orang dari sana. Yang matanya agak beda sedikit adalah saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika saya mau khotbah, tiba-tiba ada seorang bapak datang. Dia agak terlambat. Dia duduk di agak pojok. Singkat cerita, setelah pemberkatan nikah, saya berkenal dengan bapak ini. Ternyata bapak ini adalah hamba Tuhan yang merintis jemaat di satu kota namanya Dolok Sambu. Dia adalah seorang dokter. Suami istri ini dokter, Bapak Ibu. Ternyata. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak Kiki ada acara kemana setelah ini? Saya bilang, saya nggak ada acara kemana. Kapan pulang? Saya bilang, besok saya pulang ke Jakarta. Oke. Dia bilang begini, Pak Kiki ada waktu nggak? Gimana kalau kita jalan-jalan? Waduh, saya bilang, siapa takut mau dia jalan-jalan, Bapak Ibu. Lalu dia bilang, sekarang kita ke satu tempat ya Pak. Lalu diajak tempat itu. Tempat itu begitu indah. Cuman saya lupa nama tempatnya Bapak. Pemandangannya
adalah Danau Toba. Jadi kita naik agak sedikit ke bukit, di bawahnya kita Danau Toba, lalu saya diajak berbicara, ngobrol sambil kita minum teh panas, teh manis gitu ya. Kemudian minum makan makanan khas di sana, termasuk kacang si borong-borong yang terkenal ya, kita makan. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, saya dijamu sama mereka. Lalu setelah itu dia bilang ini, Pak, tanggung Pak, gimana kalau ke tempat pelayanan kami di Dolok Sanggu. Dari sini paling hanya 30 menit. Baik. Jadi saya sampailah di tempat pelayanannya, lalu dikasih tahu ini tempat pelayanan kami, ini tempat praktek kami, suami istri kami praktek ya. Dia jamu saya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia bilang, Pak, di sini ada makanan terkenal khas Dolok Sanggu. Apa itu, Pak? Daging kuda. Waduh, saya diajak makan daging kuda, Bapak Ibu. Dan di Jakarta belum pernah makan daging kuda. Jadi saya dijamu, kemudian dia sediain saya duren, sebagainya enak. Jadi orang Belanda bilang lekker eten zonder kos, makan enak nggak keluar ongkos, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya nikmati. Lalu sudah agak malam diantar saya pulang ke si borong-borong tempat saya tinggal di rumah Bapak Gembala tersebut. Lalu saya renungkan, kenapa Bapak itu baik dengan saya? Padahal kita baru kenal, Bapak Ibu. Kita baru kenal. Lalu ketika dalam perenungan itu, Roh Kudus berbisik di hati saya. Perkataan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Bapak Ibu, seringkali mungkin kita menabur untuk seseorang, di mana orang itu tidak bisa membalas apa yang kita tabur. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain ya, untuk kita menikmati apa yang kita tabur. Itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi benarlah apa yang Alkitab katakan, seperti di dalam Galatia 6 ayat 7 tadi. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi pagi ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Bicara tentang nasib. Faktor yang pertama yang mempengaruhi nasib manusia, itu namanya ulah manusia itu sendiri. Lalu faktor yang kedua Bapak Ibu, yang dapat mempengaruhi nasib manusia, yaitu penyerangan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, penyerangan kuasa kegelapan. Nah, penyerangan kuasa kegelapan ini tidak secara frontal. Tetapi kuasa kegelapan itu menyerang kita melalui dengan cara intimidasi. Intimidasi, Bapak Ibu, intimidasi. Apa yang diintimidasi oleh kuasa gelap? Penyerangan kuasa kegelapan itu. Intimidasi melalui dua tempat, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada dua tempat intimidasi yang sangat menjadi tempat strategis di mana kuasa iblis itu, kuasa setan itu bisa menyerang dengan cara yang mengintimidasi. Yang pertama namanya pikiran, Bapak Ibu. Pikiran. Yang kedua namanya hati. Ini dua tempat yang strategis. Makanya di dua tempat inilah kita setiap hari melakukan peperangan rohani. Baik yang ada di pikiran kita maupun yang ada di hati kita. Kita mengalami peperangan rohani yang ada di hati kita atau di pikiran kita. Ini dua tempat strategis. Diintimidasi. Misalkan Bapak Ibu. Dia intimidasi kita dengan cara begini. Dia katakan, nasib kamu tuh jelek. Tuhan itu pilih kasih. Katanya kamu anak Tuhan. Katanya kamu orang Kristen. Katanya kamu setia mengiring Tuhan. Tapi kenapa kok nasibmu jelek? Bapak Ibu hati-hati dengan intimidasi seperti demikian. Ya. Intimidasi ini sengaja supaya kita tuh ragu akan Tuhan. Supaya kita tuh bimbang. Kita nggak percaya lagi dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, makanya Alkitab berkata,
kita mesti jaga hati. Ya, jaga hati baik-baik. Kenapa? Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Ya. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita mesti jaga pikiran kita, Bapak. Ya. Karena pikiran kita ini juga kita mesti jaga. Bahkan kita mengatakan pikiran kita ini mesti diperbarui dari hari ke hari. Sehingga kita mempunyai pola pikir seperti Kristus. Jadi kita mesti jaga pikiran kita, hati kita. Karena di tempat itulah seringkali kuasa kegelapan mengintimidasi hidup kita. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kita ragu akan Tuhan. Sekali kita bimbangkan Tuhan. Dan ini akan berdampak kepada hidup kita, Bapak Ibu. Sekali lagi ini akan berdampak kepada hidup kita. Apalagi Bapak Ibu, orang Kristen yang masih percaya atau minta pertolongan dengan kuasa kegelapan. Setahu saya tidak ada orang yang minta pertolongan kuasa kegelapan nasibnya baik, tidak ada. Bapak Ibu. Malah makin lama makin tidak baik keadaannya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu ya menjaga hati dan pikiran kita terhadap intimidasi kuasa kegelapan, penyerangan kuasa kegelapan. Karena hal ini akan bisa berdampak kepada apa, Bapak Ibu? Kepada nasib hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan ada suatu hubungan. Ya, jadi relationship kita yang mesti kita bangun. Karena hubungan kita bangun ini akan mempengaruhi nasib kita. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah suatu hubungan. Karena hubungan yang kita bangun akan mempengaruhi nasib kita. Jadi betapa pentingnya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat, kalau salib itu bisa mengarah kepada vertikal, itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga secara horizontal, yaitu hubungan dengan sesama. Yesaya 45:7 tadi berkata, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib wujud dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi Bapak Tuhan, sangat penting kita membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan? Minimal ada 3 hal, Bapak Ibu. Minimal ada 3 hal yang kita bisa lakukan dalam rangka kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, jangan mencari Tuhan dengan tidak segenap hati. Jangan mencari Tuhan dengan tidak segenap hati. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, baik ibadah, melayani, memberi, dan sebagainya, harus dilakukan dengan segenap hati. Bapak Ibu, dilakukan dengan segenap hati. Kita belajar dari seorang raja bernama Hizkia. Dikatakan dalam 2 Tawarik 31-21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ia di sini adalah Raja Hizkia. Ia mencari Allahnya. Perhatikan kata ini, Bapak Ibu Saudara. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Kita lihat bagaimana Hizkia pada saat dia dinobatkan jadi raja, ya, Raja Yehuda. Dia mencari Allahnya. Kemudian Alkitab mengatakan semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Bapak Ibu, ini satu pelajaran yang sangat penting yang diajarkan buat kita. Jangan mencari Tuhan dengan tidak segenap hati.
Bapak Ibu, pentingnya kita mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Alkitab berkata ketika kita mengasihi Tuhan, diawali dengan perkataan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mari pagi hari, kembali kita diingatkan, kita mau cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa? Tuhan tuh tahu hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu persis apa yang ada di hati kita. Pagi ini, juga Tuhan tahu kan hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di hati kita. Bahkan tadi dikatakan bahwa Tuhan lebih tahu tentang hidup kita daripada kita sendiri mengetahui kehidupan kita. Tuhan lebih tahu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk manusia, kita lakukan dengan segenap hati. Dan Alkitab berkata, kalau kita lakukan dengan segenap hati, maka Tuhan bisa membuat usaha kita jadi berhasil. Amin. Bapak Ibu, Tuhan bisa membuat usaha kita jadi berhasil. Kemudian, yang kedua, bagaimana caranya dalam rangka kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita beruntung. Yosua 1:7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Bapak Ibu, kita jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Biar kita terus ada di dalam jalannya Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup tidak menyimpang dari jalan Tuhan, kita percaya Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita. Mari mumpung baru 11 hari nih Bapak Ibu, kita lewati tahun 2023. Kita diingatkan, kita mau terus ada di dalam jalannya Tuhan. Amin. Jangan sekali-sekali menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Apalagi pada saat kita terjepit, kita kepepet. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita punya kecenderungan untuk menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang selalu menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa Bapak Ibu? Alkitab berkata, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Amin. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap ada di jalurnya Tuhan. Meskipun kita rasakan begitu berat. Meskipun kita rasakan kok kita susah. Tapi kita mau ada tetap di jalan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan tidak membiarkan kita. Selama kita ada tetap di jalan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita dalam rangka membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan iri terhadap orang berdosa. Orang-orang berdosa yang nasibnya baik. Melainkan takut akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan pasti ada. Amsal 23, 17, 18 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Alkitab berkata dengan jelas dalam Amsal 23 ayat 17-18. Jangan iri sama orang berdosa, Bapak. Jangan iri sama orang yang nggak mengenal Tuhan. Yang mungkin nasibnya lebih baik daripada kita. Yang penting kita terus belajar hidup takut akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena Alkitab berkata masa depan sungguh ada. Pasti ada. Karena harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan senantiasa. Ya. Karena masa depan sungguh ada. Harapan kita tidak akan hilang. Bapak Ibu, penutup Bapak Ibu. Satu kali ada seorang membuat satu survei Bapak Ibu di Amerika.
Ini kisah lama sekali Bapak Ibu. Ya, tahun 1900 pernah diadakan suatu penelitian tentang kehidupan anak-anak dan keturunan dari dua keluarga yang sama-sama tinggal di New York pada abad ke-14. Yang pertama yaitu keluarga Max Jukes dan yang kedua keluarga Bapak Jonathan Edward. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Cerita tentang dua keluarga ini Bapak Ibu. Ya. Yang dilakukan penelitian oleh seorang bernama Benjamin. Ya, dari Princeton, Amerika Serikat. Bapak Ibu Tuhan, apa yang menarik dari hal ini? Kita lihat pohon kehidupan keluarga Max Jukes, Bapak Ibu. Max Jukes ini seorang yang nggak mengenal Tuhan, ateis. Istrinya pun seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Dari 560 orang keturunan, Bapak Ibu, 310 orang mati sebagai pengemis. Bayangin, keturunannya 310 mati sebagai pengemis. 150 jadi penjahat. 100 jadi pecandu alkohol. 7 jadi pembunuh. Bahkan setengah keturunan perempuannya jadi PSK atau pelacur, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang tragis. Ya. Ini yang dialami oleh keluarga Max Jukes. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ada satu perbedaan yang mencolok. Yaitu keluarga Jonathan Edward. Bapak Ibu lihat garis keturunan dari Jonathan Edward, Bapak Jonathan Edward. Dari 1394 orang keturunan, Bapak Ibu. 13 orang jadi rektor universitas. 30 jadi hakim. 1 jadi dekan fakultas hukum. 65 jadi profesor. 3 jadi senator. 1 jadi wakil presiden Amerika. Kemudian jadi wali kota, gubernur, senator, dan pengacara, dan lain-lain. Bapak Ibu lihat. Ada perbedaan mencolok antara orang yang hidup takut akan Tuhan maupun orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Inilah nasib yang dialami buat orang yang hidup takut akan Tuhan maupun orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saya berdoa Bapak Ibu biar kita boleh menikmati ya, menikmati ya nasib yang mujur dalam kita memasuki tahun 2023 ini. Mazmur 37:25-26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan berpinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebentar sebelum saya menyerahkan kepada yang akan melanjutkan acara ini. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kami terus belajar hidup takut akan Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi nasib hidup kami. Dan kami juga boleh menjaga ulah tingkah laku kami selama kami hidup di dunia. Karena ini pun juga akan berdampak kepada nasib hidup kami. Dan juga kami boleh menjaga hati dan pikiran kami. Terutama terhadap penyerangan kuasa kegelapan yang seringkali mengintimidasi pikiran dan hati kami. Tolong kami semua Tuhan. Untuk kami bisa melewati tahun 2023 ini dengan pertolongan dari Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami sekalian. Ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saya kembalikan kepada yang meneruskan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Kiki Cahyadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini tentunya saudara.
Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Lambaikan tangan saudara, kasih jempol, puji nama Tuhan. Haleluya. Wow, terima kasih. Amin. Hari. Yes, dahsyat. Amin. Hari ini Luar kita biasa. percaya bahwa nasib hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Dan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Puji nama Tuhan. Saudara, masih ada waktu mungkin ya sekitar 5 menit. Ada waktu mungkin kita bisa sharing, Pak Pendeta. Boleh, mungkin ada yang mau bertanya, Pak Pendeta. Ya, boleh ya. Bisa ya Pak? Boleh. Oke, puji Tuhan. Ya, 1 sampai 2 pertanyaan saja, kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat. Saudara, dengan tema ini tentang nasib ya, pasti saudara, saya yakin partisipan di tempat ini banyak pertanyaan. Mungkin ada yang merasa, loh, nasibnya seperti ini, padahal orang itu beriman atau bagaimana gitu ya. Baik, silakan saya memberikan waktu. Atau Pak Pendeta Jonathan Trisna mau meneguhkan Pak Jonathan? Haleluya. Saya cukup. Cukup, puji Tuhan. Ini Bapak Rektor, ya mantan Rektor dan dosen dari Pak Pendeta Kiki. Luar biasa, senang sekali Pak. Ya, mungkin Pak Jonathan mau nambahkan ya Pak Jonathan. Ya, silakan. Cukup. Ya. Oh, bangga sekali dengan mahasiswanya ya Pak. Ya. Luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan saudara, boleh. Ya, Pendeta Eri. Ya, Salam. Pak Pendeta Rudi Pitoy. Silakan Pak Pendeta. Salam Pak Pendeta Kiki. Aduh, Om Rudi. Berkati dengan kekuatan kesehatan. Haleluya. Amin. Amin. Memang ini nasib manusia ini betul-betul luar biasa temanya. Tapi kita sudah lihat tadi, kita harus taat kepada Tuhan, dan banyak kali ulah manusia yang menyediakan nasib nggak bagus, kan? Nah, tapi ingin saya mau minta penjelasan sedikit mengenai serangan kuasa kegelapan. Nah, ini yang banyak orang mungkin kurang jelas. Tolong jelaskan mengenai serangan kuasa kegelapan sehubungan antara lain dengan Efesus 6:10, perlengkapan senjata rohani untuk melawan kita, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jati dan udara. Jadilah Pendeta Kiki naik senjata perlengkapan Allah, karena kita berpur mesti ada senjata. Amin. Haleluya. Iya. Iya Pak, makanya kita mesti tetap waspada Pak. Kita mesti menggunakan senjata Allah. Tapi kadangkala Pak, pikiran kita ini gampang diintimidasi gitu. Pikiran Pak, pikiran kita. Kalau secara frontal mungkin kita bisa melawan ya, bisa melawan dengan ya kita menggunakan dengan menggunakan nama Yesus dan sebagainya. Tetapi kadangkala pikiran kita ini yang nggak kelihatan kan, pikiran apa yang di hati kita kan itu nggak kelihatan. Itu yang kadang-kadang kita perlu waspadai Pak, berwaspadai. Maksud saya gitu. Intimidasi itu kan kadang-kadang berkecamuk. Tadi saya katakan itu tempat strategis yang ada di pikiran dan di hati kita. Ini tempat strategis. Makanya setiap hari kita mengadakan peperangan rohani untuk bisa ibaratnya mengalahkan apa yang ada di pikiran dan hati kita, gitu. Supaya kita nggak bimbang kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan, Om Rudi. Mungkin ada yang lain mau nambahkan, silakan. Mungkin Pak Trisna, Pak Jonathan mungkin mau tambahkan, silakan Pak. Cukup. Ya, silakan. Cukup saya. Tuhan. Ya, cukup ya Pak Pendeta Rudi Pitoy. Ya, ada Pak Hari sepertinya ini, Pak Hari atau Ibu Yudi. Haleluya. Ya, silakan Pak Hari. Shalom, saudara-saudaraku. Ya, shalom. Terima kasih kepada saudaraku Pak Kiki yang sudah dipakai Roh Kudus untuk mengajar kita di hari yang indah ini. Mungkin satu hal yang saya mau sampaikan, solusi di dalam kita hidup di penghujung akhir zaman ini, yaitu meneguhkan apa yang disampaikan Tuhan lewat Pak Kiki tentang menjaga hati.
Nah, solusi menjaga hati yaitu simpan janji-janji Tuhan di hati. Supaya apabila kita ada dalam peperangan rohani, yang kita perkatakan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Terjadilah apa yang dikatakan janji Tuhan. Dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dan dengan perkataanmu engkau dihukum. Nah, bagaimana menyimpan janji Tuhan? Perhatikan Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janji Tuhan. Supaya aku jangan berbuat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Ini tolong kita ajak jemaat-jemaat yang kita layani, jemaat Tuhan yang kita layani, supaya rajin baca kitab suci. Percaya kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh kita. Maka pasti Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita, mengajar kita, menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan kita, dan senantiasa hidup dalam metanoia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak buat terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Hari. Haleluya. Puji Tuhan. Satu lagi boleh, kemudian kita masuk dalam doa syafaat. Saya boleh tanya Bu Eri? Ya, silakan Ibu Lydia. Jadi gini, tadi kan dalam pohon keluarga dijelaskan ada orang yang percaya dan yang orang tidak percaya. Dari sampai 500 keturunan ya. Bahkan yang nggak percaya itu sampai ada yang jadi pelacur. Dan yang percaya itu bagus ya semua ya. Bagaimana kan dalam perjalanan apabila kita percaya, orang yang nggak percaya itu kutuknya dipatahkan, apakah terus akan menghantui itu, mengikuti semua nasib buruknya gitu loh. Dalam silsilah perjalanan orang yang nggak percaya itu, apabila dia menjadi percaya, kutuknya kan dipatahkan, bisa menjadi baik lagi karena Tuhan Yesus sudah menebus semuanya. Maksud saya itu gitu, Bu. Oh iya. Setuju Bu, betul. Ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya nanti kutuk itu bisa dipatahkan. Sehingga tidak mengena kepada keturunan kita. Setuju Bu, betul. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Ya, Pak Pendeta Herman Mandang, Manado, silakan Pak. Ya, jadi haleluya, ini luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa, baik penjelasan dari Bapak Pendeta maupun tambahan dari teman-teman. Memang tepat sekali. Jadi saya pribadi betul-betul dilawat, dijamah oleh Roh Kudus lewat uraian, penjelasan tambahan dari kita semua. Ya, karena saya juga. Terima kasih Pak Pendeta Herman. Haleluya. Luar biasa betul hari ini. Saya betul-betul mengalami hal ini. Saya mengalami anak cucu keturunanku. Saya betul-betul mengalami. Dan memang saya hanya oleh kuasa Roh Tuhan saja. Ya, jadi kita saling mendoakan. Saya juga sekarang sebagai evangelis di organisasi di mana saya melayani. Tapi saya terus dilawat, dijamah oleh Roh Tuhan lewat pelayanan Anastasi dan lewat teman-teman hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi biar saya minta kepada Tuhan, hidup saya hidup bagi Tuhan. Amin. Dan anak cucu keturunanku, saya minta mereka juga hidup bagi Tuhan. Meskipun mereka sangat diberkati di dalam sekuler, tapi tetap saya meminta mereka hidup bagi Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat. Ya, terima kasih buat semua teman-teman. Amin. Amin. Semua teman-teman. Terima kasih Pak Herman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini luar biasa.